Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya. Semoga ada hal positif yang bisa dimanfaatkan. Nah, oke, baik teman-teman semua, ini adalah hal-hal yang membuat takut anak-anak di usia 8-11 tahun ya. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya atau teman-teman ketinggalan info sebelumnya mereka udah ngebahas hal-hal yang menakutkan bagi anak umur 2-4 tahun. Kemudian mereka juga ngebahas hal-hal yang menakutkan bagi anak umur 5-7 tahun. Nah, kalau teman-teman punya anak atau punya keponakan atau punya saudara yang cocok di usia itu, silahkan aja tonton ke video yang sudah mereka upload sebelumnya ya. Nah, oke teman-teman semua, sudah siap? Segera kita mulai ya. Baik, yang nomor 1 teman-teman, hal-hal yang membuat anak-anak di usia 8-11 tahun itu takut adalah yang nomor 1, mereka biasanya takut dengan sosok hantu atau makhluk halus. Nah, kenapa mereka bisa takut? Ya karena seperti yang kita tahu, rasa ingin tahu mereka cukup tinggi, kemudian mereka juga dibayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak nyata, nonton tontonan yang juga tidak mendidik, belum ada bimbingan, atau bahkan figur-figur terdekat mereka sendiri yang menakut-nakuti. Nah, maka saran dari Mbak Eka untuk mencegah hal ini terjadi ya, supaya mereka apa-apa dikit nggak takut, misalnya jadi malam mau kencing takut, terus mau keluar kamar sendiri takut, ngeliat ke kolong kasur takut misalnya gitu ya. Nah, silahkan ayah bunda, teman-teman sekalian diberitahu bahwa kalau ada seperti itu, mari kita berdoa. Kalau misalnya adik takut, kakak takut, berdoa, minta perlindungan sama Tuhan ya. Nggak usah takut, nggak perlu takut. Karena kalau kita baik, ya mereka juga akan baik sama kita. Makanya kita harus saling mendoakan. Nah, dengan mengedukasikan hal ini terus-menerus, harapannya anak-anak jadi tidak merasa takut atau bisa terganggu pikirannya dengan hal-hal yang istilahnya tidak perlu mereka takutkan di masa tumbuh kembang mereka. Nah, gitu teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, hal-hal yang membuat mereka takut di usia 8-11 tahun itu adalah biasanya mereka takut kehilangan sahabat ya, atau orang-orang yang mereka sayangi. Nah, orang-orang yang mereka sayangi itu siapa? Ayah dan ibunya. Makanya anak-anak yang orang tuanya mengalami divorce atau bercerai di usia 8-11 tahun biasanya dropnya lebih lama dibanding anak-anak yang usianya lebih kecil ya, meskipun tidak bisa dikatakan sama rata, tapi kecenderungannya akan seperti itu. Karena apa? Di usia 8-11 tahun pemikiran konkretnya sudah mulai berkembang, dia mulai punya feeling, punya rasa bahwa oh ternyata ayah bundaku udah gak sayang aku lagi ya, udah gak sayang, udah tidak memikirkan aku lagi, makanya mereka memilih berpisah dan sebagainya. Nah, begitupun juga dengan sahabat. Misalnya kayak di sekolah kita bisa ngelihat ya, anak-anak umur 8-11 tahun kemana-mana berdua terus atau bertiga terus sama sahabatnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat wajar dan mereka juga sangat takut kehilangan perhatian, kehilangan teman-teman dan sahabatnya. Karena apa? Memang fasenya mereka sedang berusaha atau beradaptasi untuk mengenal secara personal ya. Jadi antar personal dan antar interpersonal, bukan dalam kelompok yang besar ya. Berikutnya, untuk anak-anak umur 8-11 tahun itu biasanya mereka juga takut menghadapi perubahan yang tidak menentu dan sifatnya terus-menerus. Nah, hal ini biasanya terjadi di sekolah. Contohnya apa Mbak Eka? Contohnya misalnya kayak dalam satu hari mereka bisa berganti-ganti mata pelajaran beberapa macam ya. Wah, ada yang gurunya oke, ada yang gurunya mereka rasa kurang oke dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi nanti tugasnya udah dikerjain apa belum ya. Nah, besok belum lagi kalau gurunya izin ada guru pengganti. Nah, hal-hal yang sifatnya membutuhkan kemampuan adaptasi ini sekali lagi mereka sampaikan di video-video sebelumnya yang tadi juga teman-teman bisa tonton ya. Mereka juga udah sampaikan bahwa di masa-masa ini anak-anak sangat berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, maka mari dibantu dengan cara apa? Dipersiapkan sebelum mereka masuk sekolah. Misalnya nih kayak kakak nanti ketika di SD itu kakak mata pelajarannya ini. Kalau mata pelajaran ini gurunya Pak ini misalnya. Kalau mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya gurunya Bu ini. Kalau pelajaran tematik gurunya siapa misalnya kayak gitu ya. Nah, kakak nggak apa-apa misalnya kayak
nanti ada PR, ditanyain ya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya udah bilang aja nggak bisa. Gurunya nggak akan marah kok. Jadi kita persiapkan sedini mungkin situasi-situasi yang mungkin terjadi di sekolah, supaya untuk mengurangi kecemasannya dia dalam beradaptasi dan dia pun tetap semangat untuk berangkat ke sekolah, juga untuk menikmati pembelajaran di sekolah. Lalu yang keempat, anak-anak di usia 8-11 tahun itu biasanya sangat takut dengan penculik ya. Nah, hal ini juga ada dua hal. Yang pertama, dia jadi lebih waspada dan mawas diri, dia jadi lebih bisa peduli dengan perubahan di lingkungannya. Nah, tapi sisi negatifnya atau yang kedua, anak-anak ini bisa menjadi sangat cemas, menjadi sangat takut, dan dia jadi nggak produktif kalau mereka hanya memikirkan, wah nanti kalau aku ditinggal nih sama ayah bundaku, aku diculik gimana ya? Nah, maka gimana sih caranya mengedukasi supaya anak-anak nggak gampang ikut sama orang, kemudian nggak gampang menerima pemberian makanan dari orang lain. Nah, tentu teman-teman bisa kasih ciri-ciri atau bisa kasih clue. Misalnya nanti gini kak, kalau ayah bunda nanti minta tolong supir kantor misalnya untuk menjemput kakak. Nah, nanti ayah bunda bilang dulu paginya, atau kalau enggak ayah bunda akan telepon ke satpam sekolah supaya memberitahu hari ini kakak dijemput oleh siapa. Jadi kakak misalnya dijemput sama orang nggak dikenal di sekolah, tanyain dulu ke pak satpamnya, Pak tadi ayah bunda telepon apa enggak ya, nyuruh aku dijemput sama orang lain. Nah, jadi hal-hal semacam itu ya, yang sifatnya langkah-langkah preventif atau dilakukan sebelum kejadian terjadi. Nah, itu sangat baik untuk menjaga kestabilan emosi anak-anak sehingga dia nggak gampang terdistrak, nggak kecemasan ya, mereka bisa nyaman belajar di sekolah dan nggak gampang curigaan sama orang baru yang mereka temui. Jadi ayah bunda juga pada saat bekerja bisa tenang. Kemudian di nomor terakhir untuk anak-anak usia 8-11 tahun itu biasanya yang membuat mereka takut adalah sangat takut mengecewakan orang tuanya ya. Karena apa? Karena pemikiran mereka, terutama untuk anak-anak yang sudah masuk usia 10, 11, 12 ya, ini udah transisi mau dari SD ke SMP, itu mereka sudah bisa memiliki atau diterapkan namanya tanggung jawab. Jadi meskipun kita pikir mereka tidak mendengarkan, sebenarnya anak-anak yang masuk di usia itu tadi 11-12 ya, mereka bisa berpikir atau mereka masih ingat bahwa orang tuanya berpesan A, B, C. Nah, jadi nggak perlu mengulang-ulang permintaan kita, sampaikan dengan tenang ya, supaya mereka tidak memiliki rasa bersalah ketika mereka gagal melakukan sesuatu. Sampaikan saja bahwa gagal itu nggak apa-apa, ayah bunda juga pernah gagal, tapi yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik. Nah, oke, baik teman-teman semua, kelas psikologinya udah selesai. Terima kasih yang udah nyimak. Apabila ada yang bermanfaat atau dirasa teman-teman lain butuh tahu, silakan aja langsung share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian apabila juga ada hal-hal lain yang dirasa, oh ya, kayaknya masih ada yang kurang tuh yang mereka sampaikan, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita sharing bersama ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Jangan lupa juga tonton video sebelumnya, siapa tahu ada hal yang cocok dengan kondisi yang sedang teman-teman alami dan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman hadapi. Oke teman-teman semua, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi pada video yang lain ya. Dadah!